Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021. Saudaraku, kita bersyukur berada di hari yang ke-11 di bulan Maret ini. Kita meyakini mengimani semua kasih Tuhan yang begitu indah, mulia, dan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, di minggu-minggu sengsara ini, di minggu-minggu prapaskah ini, mari kita mengenang pengorbanan Kristus yang sungguh mulia dalam setiap kehidupan kita, dan kita memaknai bahwa kehidupan ini terjadi hanya oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021, adalah Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19. Berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itulah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita dibuat berkualitas hari demi hari. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah merelakan hati untuk Tuhan. Merelakan hati untuk Tuhan adalah kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, mempersiapkan hati kita, mengikhlaskan hati kita untuk kita serahkan ke dalam tuntunan kasih Tuhan agar kehidupan kita mengalami pertobatan yang sempurna. Mengapa demikian? Karena di minggu-minggu prapaskah ini, di minggu-minggu sengsara ini, kita diajak oleh Tuhan untuk merelakan diri hidup kita, merelakan hati kita untuk berada kepada jalan yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan, yaitu jalan pertobatan. Saudaraku, ini hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan karena Tuhan mengajak kita sebagai umat ciptaannya, umat kesayangannya, untuk dalam kehidupannya di dalam dunia ini, bukan hanya menjalani kehidupan begitu saja, sebab kehidupan ini kita harus ada tanggung jawab yang kita emban, ada tanggung jawab yang kita jalani, karena pada akhirnya kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu kehidupan kita, perbuatan kita di dunia ini selama kita hidup, baik itu perbuatan yang jahat maupun perbuatan yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus. Dengan demikian, tidak dapat diwakili oleh siapapun. Kita harus masing-masing diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu kepada Tuhan, Hakim yang adil. Sebab itu, saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, bagi kita pada pagi hari ini, sebelum kita menjalani kehidupan, kita diingatkan untuk merelakan hati kita, supaya kita mengalami pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan. Artinya, kita berubah dari pola pikir, pola tingkah laku hidup kita, perbuatan kita, untuk seturut dengan kehendak-Nya. Kita bersyukur Tuhan masih mengingatkan kita, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah kaprah, karena kehidupan kita berarti dan mulia di hadapan Tuhan. Sebab itu, dengan himbauan, ajakan dari Tuhan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kenapa, saudara? Karena tujuan setiap penderitaan kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan, kesukaran, kesengsaraan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, tujuan akhirnya adalah supaya kita mengalami pertobatan. Sebab itu, saudaraku,
Sudah saatnya kita untuk mengevaluasi diri, tutur kata, sikap, perbuatan, tatapan mata kita. Mari kita merenungkan bersama, apakah yang kita jalani selama ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Bila kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah, hidup kita akan merasakan ketenangan. Hidup kita akan merasakan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita yang tak mungkin diberikan oleh dunia ini. Meskipun dunia begitu banyak tawaran yang membuat kehidupan kita seolah-olah hidup kita berada pada jalan yang benar. Tapi tawaran-tawaran dunia pada akhirnya akan menyesatkan, membuat kehidupan kita terpuruk, bahkan lebih parah. Sebab itu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Mari kita merelakan hati kita untuk bertobat. Merelakan hati kita agar hidup kita dibimbing, dituntun oleh Tuhan kepada jalan yang benar. Supaya kehidupan kita, saudaraku, hari demi hari berkualitas di dalam Tuhan. Ajakan untuk kita merelakan hati kita dituntun oleh Tuhan pada jalan pertobatan dengan maksud supaya kehidupan kita mengalami keselamatan yang kekal. Karena kerinduan Tuhan supaya kita dapat berjumpa di dalam kehidupan kekekalan, yaitu sorga yang kekal. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita memberi hati kita, merelakan hati kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, agar kita dituntun oleh Tuhan kepada jalan pertobatan, membuat jiwa kita diselamatkan, kehidupan kita mengalami keselamatan yang kekal. Sehingga pengorbanan Kristus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia, tetapi Dia menuntun hidup kita agar kita mengalami keselamatan, memperoleh kehidupan yang berada dalam jalan kebenaran, sehingga terang Kristus tetap menerangi kehidupan kita dimanapun kita bekerja, bertugas, melayani, berusaha, dimanapun kita tinggal. Sehingga kita akan menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain, bagi keluarga kita, sahabat, famili, teman, siapapun. Sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, di hari-hari ini, kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan, masalah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, satu tujuannya, agar kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pertobatan yang berkualitas, pertobatan yang memuliakan namanya, pertobatan yang sungguh-sungguh, yang keluar dari hati nurani kita, karena kita merelakan hati kita. Sebab itu saudaraku, ajakan untuk merelakan hati adalah ajakan yang mulia. Karena pertobatan itu adalah perubahan hidup, perubahan pola tingkah hidup kita, perubahan perilaku, terutama kita merubah hidup kita, hati kita untuk berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihimu bagaimanapun keadaan kita. Tuhan tidak melihat kekurangan, latar belakang, tapi Tuhan sangat mengasihimu karena engkau berharga dan mulia di matanya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberikan motivasi, kekuatan, memberikan berkat, ketenangan dalam hidup kita. Karena percayalah, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berada di hari yang ke-11 di bulan Maret ini di tahun 2021. Semuanya adalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kami untuk merelakan hati kami, supaya kami bertobat, mengikuti jalan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama.
Kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau sungguh mulia dalam menolong, memelihara setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat kekasih-kekasihku, saudara-saudaraku yang mengikuti program renungan harian terpadu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, agar mereka dikuatkan, diteguhkan iman mereka, agar mereka juga merelakan, mengikhlaskan hati mereka, sehingga dituntun oleh Tuhan kepada jalan pertobatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan, sumber hidup kami, seraya kami menyerahkan di sepanjang hari ini tugas tanggung jawab kami ke dalam tangan kasih-Mu. Doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita tetap bersemangat, tetap kuat, tetap sehat, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan ingat, kita berada dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.